Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita semua pasti luar biasa dan sangat dahsyat. Karena Tuhan kita sangat hebat. Tuhan kita sangat luar biasa bagi kita semua. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang ada di rumah yang sedang mengikuti live streaming, baik jemaat GBI KKS Taman Elang maupun jemaat GBI KKS Polis, kita mengikuti ibadah live streaming pada saat ini. Kita tahu bahwa itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kita semua. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Senantiasa kami selalu mengucap syukur dan bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau tak pernah membiarkan setiap kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan Yesus. Engkau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Engkau sangat hebat Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan lagu pujian Tuhan. Kau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah lagi. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar
Kami telah melihat kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Kami telah melihat bukti kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh hebat Engkau Tuhan. Sungguh ajaib setiap perbuatan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami hanya berserah di dalam Engkau. Mari bersama-sama dengan lagu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu telah terbukti dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, mati menggantikan kami. Kami bersyukur hingga saat ini Bapa, kasih-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia mengasihi kami. Engkau Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kami. Berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami. Engkau melindungi kami. Engkau membentengi kami. Engkau menyertai kami dalam segala langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan urapi semua kami, hamba-hamba-Mu, urapi semua kami anak-anak Tuhan, baik yang ada di GBI KKS Taman Elang maupun yang ada di GBI KKS Poris Paradise. Urapi setiap kami, Roh Kudus yang melawan setiap kami, supaya melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, kuasa-Mu bekerja menguatkan kami, kuasa-Mu bekerja mengubah, memperbaharui kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas, hamba tidak bisa dengan kekuatan hamba sendiri, hanya kuasa Tuhan Yesus Kristus yang bisa mengandalkan. Urapi Tuhan, penuhi Tuhan, kuasai sepenuhnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa hingga saat ini Tuhan Yesus masih tetap mengasihi kita, memberkati, menyertai kita. Kita bersyukur bahwa jika di sekeliling kita dikuasai begitu banyak masalah, begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, kita setiap hari mendengar begitu banyak cerita-cerita dan berita-berita yang begitu menggetarkan, menakutkan. Tetapi kita bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus masih tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus masih tetap menolong kita, melindungi, memberkati, memelihara kehidupan kita semua. Itu semua karena kemurahan kebaikan Tuhan, bukan karena hebat dan gagah kita, bukan karena usaha dan upaya kita, namun semua karena kasih Tuhan terus tercurah dalam kehidupan kita. Pada siang hari ini saya mengajak kita semua anak-anak Tuhan di GBI KKS Poris Paradise dan di GBI KKS Taman Elang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12. Saya baca buat kita semuanya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya baca, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Kita bersyukur sekali Bapak, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi memberkati kita. Kita bersyukur sekali bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab menjadi pegangan hidup kita, dan itu adalah kebenaran dalam hidup kita, menjadi pegangan hidup kita senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam firman Tuhan yang baru kita baca barusan, firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Untuk mengaplikasikan kondisi senantiasa bersukacita di kondisi yang sangat menakutkan saat ini bukanlah hal yang gampang. Sangat susah sekali mengaplikasikan sikap, situasi, dan kondisi untuk bersukacita sementara di sekeliling kita begitu banyak ketakutan, begitu banyak hal, kejadian-kejadian yang membuat kita gentar, membuat kita ketakutan. Tapi saya katakan kepada kita, saudara, bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tidak ada yang salah dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, lakukanlah itu, dan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Saya sampaikan kepada kita supaya kita tetap tenang dalam segala situasi dan kondisi apapun. Kita tetap tenang saja. Kita tenang saja. Jangan kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan apapun juga. Hilangkan itu dari hati dan pikiran saudara. Sekali lagi saya katakan, tetap tenang. Jangan kita dikuasai oleh ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, dan berbagai hal apapun juga yang dilemparkan iblis dalam kehidupan kita. Biarlah itu sekedar lewat saja, tapi jangan sampai itu menguasai kehidupan kita. Mari kita terus mengingat-ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita alami dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan kita berbagai hal sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Berbagai mujizat sudah kita alami dalam kehidupan kita. Berbagai berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Berbagai hal yang luar biasa, yang ajaib, yang dahsyat sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami persoalan masalah yang saat ini sedang melanda bumi ini, saya sampaikan kepada kita, ingat semua satu persatu dirinci. Kalau perlu saudara bikin checklist, bikin semacam catatan kecil, semua berkat-berkat Tuhan, semua keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikirkan semua yang baik saja, yang benar saja, yang manis-manis saja, yang enak didengar saja. Pikirkan semua janji-janji Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Pikirkan semuanya itu dan yakini, imani, percaya bahwa semua janji Tuhan pasti akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Pasti. Bukan sekedar mudah-mudahan saja, bukan sekedar semoga saja, tapi itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Percayalah akan hal itu. Kita firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 berkata sampai dengan 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi apapun situasi kondisi yang kita alami saat ini saudara, naikkan senantiasa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Selalu berkata kepada Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, Engkau memelihara kehidupan kami. Ucapkan syukur setiap hari. Ucapkan syukur setiap hari. Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu. Sungut-sungut dan menggerutu tidak akan menyelesaikan masalah ini. Tidak akan. Justru ketika saudara terus dikuasai oleh sungut-sungut dan menggerutu setiap hari, maka berbagai persoalan masalah baru akan muncul dalam kehidupan saudara. Tapi ketika saudara mengucap syukur dalam segala hal, maka segala kebaikan-kebaikan Tuhan akan tercurah dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal
17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, di dalam tubuh kita ini ada sebuah hormon namanya hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini ketika diproduksi secara normal dalam kehidupan kita, maka dia akan membantu berbagai metabolisme di dalam tubuh kita. Metabolisme gula darah kita, metabolisme pencernaan kita, metabolisme lambung kita, dan semua apapun situasi dan kondisi di tubuh kita sempurna dalam keadaan baik-baik saja. Sementara ketika saudara dikuasai oleh ketakutan, kelegalisahan, kesedihan, kebimbangan, keraguan, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan lainnya, maka hormon adrenalin ini akan diproduksi berlebihan dalam tubuh kita. Dan ketika hormon adrenalin ini diproduksi berlebihan, maka itu akan mengganggu metabolisme di dalam tubuh kita. Dan ketika metabolisme di dalam tubuh kita terganggu, maka berbagai penyakit baru akan muncul dan masalah baru menumpuk dalam kehidupan saudara. Jadi agar supaya saudara tidak dikuasai oleh berbagai masalah apapun juga, bersukacita aja senantiasa, bergembira saja, bersyukur saja, ingat-ingat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kemudian firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12 berkata lagi, sabarlah dalam kesesakan. Saudaraku, definisi daripada kata sabar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, tahan menghadapi cobaan, tenang dan tidak tergesa-gesa. Artinya begini saudara, dalam menghadapi kesesakan saat ini, mari kita berusaha untuk menenangkan diri. Ketika saudara dihimbau untuk berdiam di rumah, maka kerjakanlah dan tenangkanlah diri saudara di rumah. Berdiam dirilah di rumah dan sabarlah. Berdiam diri saja. Berusaha untuk tetap tenang saja dan sabar saja dan mengendalikan diri dalam menghadapi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Mari kembangkan pola berpikir positif. Positif saja, berpikir positif saja, berpikir positif saja. Jangan dikuasai oleh pola berpikir negatif dalam diri saudara, dalam hidup saudara. Ketika pikiran-pikiran negatif menguasai, mengendalikan kehidupan saudara, saya pastikan hormon adrenalin akan berkembang biak dalam kehidupan saudara, akan diproduksi berlebihan dalam hidup saudara, dan itu akan menimbulkan masalah baru. Tapi ketika kita mengembangkan sikap pola berpikir positif, maka hati kita akan tenang, hidup kita akan tenang, kita terus bersukacita, bergembira dalam kehidupan kita, dan kita akan tetap tenang dan kita akan sabar melewati badai ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, ketika kita sabar, maka mari kita meyakini bahwa Tuhan pasti turun tangan menyelesaikan badai ini. Tuhan pasti turun tangan menghentikan badai COVID-19 yang saat ini sedang melanda bumi ini. Dan mari saudara, mari kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus pasti melindungi kita, pasti memelihara kehidupan kita. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh melakukan segala kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kuasa Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Kasih-Nya akan melingkupi kehidupan kita, seperti firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 91, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya menyertai setiap langkah kehidupan kita, dan kita tidak akan jatuh tergeletak. Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Jadi sabarlah, tenanglah, bersikap positiflah, percayalah Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita. Kemudian yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Jadi selalu berdoa saudara, jangan tinggalkan mezbah keluarga, jangan tinggalkan mezbah pribadi, selalu berdoa setiap saat di hadapan Tuhan. Seorang anak ketika dia menginginkan sesuatu, meminta sesuatu kepada papanya, maka seorang anak ini akan berusaha mengambil hati papanya. Dia akan berusaha menyenangkan hati papanya. Berbagai cara yang baik-baik saja, yang benar saja dia lakukan di hadapan papanya, agar supaya papanya menyukai dia dan papanya mengabulkan apa yang dia minta, dia inginkan. Saudaraku, demikian juga dengan kita.
Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, maka kita akan berusaha bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kita. Kita fokus memandang Tuhan Yesus saja. Kita berusaha bagaimana caranya melakukan segala kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk hidup dalam hadirat Allah, dalam kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya bilang begini, ketika saudara berusaha untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berusaha untuk hidup seperti yang Tuhan mau, Tuhan inginkan, maka sadar tidak sadar, saudara sedang diperbaharui. Saudara sedang dibentuk menjadi pribadi yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya begini, ketika saudara bertekun di dalam doa, maka hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua diubah terlebih dahulu. Barulah keadaan di sekitar kita juga diubah oleh Tuhan. Sekali lagi, ketika kita bertekun di dalam doa, maka sadar tidak sadar, kita sedang berusaha hidup sempurna di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang sempurna seperti yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Hidup dalam hadirat Allah. Jadi sadar tidak sadar, kita sedang diubah oleh Tuhan melalui sungguh-sungguh di dalam doa, bertekun di dalam doa. Dan ketika kita sudah diubah oleh Tuhan, maka keadaan di sekeliling kita juga diubah oleh Tuhan. Jadi bukan hanya ke sekeliling kita saja yang diubah, hidup kita juga diperbaharui, dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan, seperti yang Dia mau, seperti yang Dia inginkan, dengan caranya tentunya, bukan dengan caranya Bapak Gembala, bukan dengan cara saya, bukan dengan cara siapapun juga, tapi kuasa Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan kita yang kita dengarkan pada siang hari ini, mari kita semua sehati. Mari kita semua anak-anak Tuhan di seluruh bumi ini, dimanapun kita berada, mari kita sehati. Jangan kita terpecah belah, jangan kita saling bermusuhan, jangan kita saling merasa bahwa hanya saya yang paling benar, semua yang lain itu salah. Jangan, saudara-saudara. Mari ketika kita menghadapi persoalan masalah seperti ini, Tuhan menghendaki kita semua kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Semua kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, merendahkan diri saja, sehati untuk berdoa saja, sehati mencari Tuhan saja. Kita firman Tuhan di dalam kitab Matius berkata bahwa ketika 2 atau 3 orang sepakat di dalam namaku berdoa, maka Tuhan hadir di situ. Artinya begini Bapak, begini saudara-saudari, Tuhan meminta dan menuntut kita semua sehati dan sepakat di hadapan Tuhan, menyerahkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Jangan kita menonjolkan kepentingan kita masing-masing, ego kita masing-masing, pikiran kita masing-masing. Tapi mari kita semuanya memiliki kerendahan hati. Dan ketika kita semua sehati, tidak saling gontok-gontokan, maka pasti, saya pastikan badai ini akan berlalu. Tuhan pasti akan turun tangan menghentikan badai ini. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua. Kita akan menaikkan pujian, kita katakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang bisa kami renungkan pada siang hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan, terus menguatkan kami, terus menopang kehidupan kami, terus memotivasi kami untuk terus sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, terus sungguh-sungguh lagi berharap berserah hanya kepada Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kita, untuk terus percaya Tuhan Yesus pasti menolong, melindungi, menjaga, memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau melawan setiap umat-Mu yang ada di rumah pada siang hari ini. Apapun pergumulan mereka, apapun persoalan masalah yang kehidupan yang mereka alami pada saat ini, Engkau yang beracara dalam kehidupan mereka, Engkau yang menghiburkan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, Engkau sendiri yang melawan mereka pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara yang ada di rumah, kita bersyukur pada siang hari ini kita telah melaksanakan ibadah live streaming. Jadi bagi Bapak Ibu yang telah mempersiapkan persembahan untuk GBI KKS Taman Elang, bisa menyerahkannya kepada bendahara yang ada di Kota Bumi. Kemudian untuk anak-anak Tuhan yang ada di GBI KKS Ruko Poris Paradise, bisa menyerahkannya kepada bendahara atau bisa ditransfer ke nomor rekening yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kepada kita semua. Mungkin itu pengumuman yang bisa kami sampaikan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita semua berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Kau izinkan kami bisa beribadah. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik yang ada di rumah Tuhan di GBI KKS Taman Elang maupun di rumah setiap anak-anak Tuhan yang pada siang hari ini menonton, melihat siaran langsung ibadah raya pada siang hari ini. Bapak, kami mohon Tuhan Yesus berkati semua anak-anak Tuhan yang digembalakan di GBI KKS Bapak, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Kami mohon campur tangan Tuhan, selesaikan semua pergumulan-pergumulan ini dengan cara-Mu di dalam kuat kuasa-Mu ya Bapa. Kami mohon Tuhan lindungi semua anak-anak Tuhan di GBI Kemah Kemuliaan Surga. Bentengi dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Bapa, supaya semua anak-anak Tuhan di GBI KKS tidak ada satupun yang terpapar dengan virus COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memelihara, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan semua anak-anak Tuhan di GBI Kemah Kemuliaan Surgawi. Engkau lindungi senantiasa Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan kirimkan berkat Tuhan dari berbagai mata penjuru angin menuju kehidupan setiap anak-anak Tuhan di GBI KKS, baik yang ada di Taman Elang maupun yang ada di Poris. Berkati semua kami anak-anak Tuhan yang pada siang hari ini telah melayani Tuhan. Biarlah kuasa-Mu tercurah dalam kehidupan kami, berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan berkati semua kami. Saudaraku, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati segala usaha yang Engkau kelola, Tuhan memberkati pelayanan-Mu, Tuhan memberkati engkau keluar dan masuk-Mu, Tuhan memberkati buah kandungan-Mu, Tuhan membuat engkau berhasil dalam segala yang engkau kerjakan. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kuasa darah Yesus menutup bungkus, melindungi, menjagai, membentengi engkau, dan virus COVID-19 tidak berkuasa menyerang engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah dalam segala aspek kehidupan. Dan terimalah berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.